Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidayah iman, dan masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim, majelis zikir pada malam hari ini dalam rangka silaturahim yang kita laksanakan setiap Jumat, setiap pekan sekali dalam bentuk halakoh Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan Indonesian Muslim Association Hong Kong. Salam salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, seluruh umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga itu termasuk di dalam amin terbaru. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian tafsir kultural. Ya. Mode sorogan, mode ala santri nih, oleh Ustadz Kang Badrus Salim. Ya, sudah nanti malam hari ini kita akan menyimak kisah Ubaid An-Najjar, lelaki dari ujung kota Antakya. Ini juga saya baru dengar. Saya udah zaman dulu Antakya. Waktu dikasih judul ini jadi penasaran, ini yang mana ya ini? Baru denger ini. Gak bahaya, gak bahaya. Gak bahaya toh. Enggak, ini insya Allah gak bahaya Ustaz ya. Ya, saya di sini offline bersama Ustadz, ini ada padapan. Alhamdulillah. Ustadz Gojali juga di sisi yang lain, di sudut yang lain. Dan Masya Allah nih, guru kita Ustadz Ghazali ini sebenarnya yang mana? Katanya beliau yang ditugaskan jenengan. Sebenarnya beliau lebih kompeten nih. Lama di Pakistan. Ya, wah, kalau bahasa Urdu jagonya nih. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan dengarkan, mudah-mudahan kita ambil ibrohnya, kita ambil manfaatnya, dan tadi metodenya yang menarik adalah metodenya nanti kita gunakan metode ala pondok ya, Ustadz ngaji ala pondok. Ala pesantren. Ini yang saya penasaran nih, kayak apa nih kayak pondok? Karena saya belum pernah di pondok, Ustadz. Wah, padahal rumah saya di Pondok, kalau di Depok. Pondok di Permai tapi. Ya itu pondok pesantren juga. Pondok Indah juga. Pondok pesantren. Ada pondok bambu juga. Pondok bambu banyak tuh pondok-pondok di Jakarta. Baik, sebelum kita mulai kajiannya, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga fadilah surat Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniya wa niatan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya saya serahkan pada Ustadz untuk menyampaikan materinya, Ustadz. Pada Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Muafa Hong Kong, yang sama-sama kita hormati hadir di sini ada Ustadz Abang Hadi Kurnia, Ustadz Al-Ghazali, siapa lagi di sana, Ustadz Fatwa Abdi. Sebenarnya para asatidz semua di sini, insyaallah. Ya, Ustadz Al-Ghazali ini lama di Pakistan, Al-Pakistani, Masya Allah. Ini Pak Ustadz Fatwa ini Profesor Fatwa. Masya Allah. I'm so sorry. Profesor Fatwa Abdi ini lebih lagi nih. Semua yang sungguh saya hormati dan saya muliakan, dan semoga dimuliakan Allah. Begitu pula para sahabat PMI di mana saja berada yang turut serta memperhatikan, seluruh para pemerhati tanpa terkecuali yang saya hormati dan saya muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum berlanjut dalam tradisi pesantren selalu ada tawasul, yakni membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan seterusnya, agar supaya sanad keilmuan ini sambung kepada mereka sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita mulai dengan tawasul terlebih dahulu. Ibtigha'i mardatillahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li talabis salamah wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnil khatimah wa li jabatil mas'ulah innaka ala kulli syai'in qadir syai'un minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وولده وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والكرام الكاتبين والمكرمين وحملة العرش شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لحضرة الروح الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام الشافعي إمام الغزالي إمام النووي وإلى حضرة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء والعلماء العاملين رجال العارفين جميع الأولياء في إندونيسيا خصوصا أولياء أجمعين وأولياء بلاد هونغ كونغ خصوصا إلى حضرة الأحياء والأموات من جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ومن علمنا ومن جزانا وجميع مصنف الكتب التي تعلمنا قرون خصوصا لمصنف هذا الكتاب نفعنا بهم وبعلومهم وبأسرار في الدارين آمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأهل القبور من أهل بيوتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في هونغ كونغ
syabulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemerhati sekalian yang online maupun offline dan juga para PMI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Abang Adi untuk yang kedua kalinya ke kantor ini merupakan satu anugerah yang luar biasa bahwa inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Ada keterangan sesungguhnya tamu ketika memasuki rumah orang yang beriman bersamaan masuknya sang tamu maka turunlah 1000 barokah, turunlah 1000 rahmat. Jadi Masya Allah merupakan satu anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan rahmat dan barokah turun berkah kehadiran Abang Adi Kurnia ke sini. Alhamdulillah jadi ada teman. Iya. Biasanya berdua sama Ustadz Ghazali, al-alim al-alamah. Jadi tidak kesepian. Ditambah lagi sekarang lebih hangat. Ada Abang Adi Kurnia, Masya Allah. Matur nuwun. Malam hari ini kita akan ngaji bareng. Ya. Mohon maaf ya Kang, saya tidak menggurui sama sekali, tidak. Karena saya yakin bahwa di hadapan saya adalah orang-orang yang a'lamu minni ilmuman, bukan hanya ilman. Ustadz Al-Ghazali Masya Allah sudah di Pakistan, ya. Masya Allah ada Profesor Fatwa Abdi, ada Abang Ustadz Adi Kurnia, meskipun beliau yang sangat low profile tapi sejatinya dalam pengetahuan agamanya sungguh mendalam tapi begitu tawadhu', Masya Allah. Sehingga sekali lagi ya, tapi saya menjadi cukup tatag, bahasanya orang Jawa. Tatag itu apa? Pede. Pedenya apa? Pedenya karena di hadapan orang-orang yang alim. Jadi nanti ketika ada kesalahan di dalam melafazkan dan juga di dalam mengartikan bahkan menerangkan, nanti langsung akan dibetulkan. Itu pedenya. Iya. Iya, meskipun di sisi lain ada keminderan, ada kepedean, ada keminderan, ada ketatagan juga. Baik, temanya adalah kisah tentang Hubaib An-Najjar atau Habib An-Najjar. Karena di dalam tafsir Yasin itu ada kisah, ada cerita Habib An-Najjar atau Hubaib. Jadi saya membaca bisa dua ya, Habib atau Hubaib. Habib, kalau Hubaib itu adalah tasghir ya, menggunakan tasghir ya, ini Habib kan kekasih, orang yang dikasih apa kekasih. Dan rumusan masalahnya itu setelah kurang lebih sekarang 3 minggu berada di Hong Kong, berinteraksi dengan para jamaah khususnya PMI di majelis-majelis, itu acap kali sahabat-sahabat PMI itu mempunyai problem yang sama, dan bahkan kebanyakan itulah bagaimana mereka itu bisa satu menjaga sholatnya, karena banyak sekali yang bekerja yang dalam sign kontraknya itu tidak ada item untuk melaksanakan ibadah.
Sehingga sekarang problemnya adalah mereka tidak dapat melakukan ibadah, ataupun ketika ada yang bisa hanya sekali, ya, ya. Ini banyak terjadi demikian, maka terlintas dalam pikiran saya, ingat ngaji tafsir Yasin, di mana ya di dalam tafsir Yasin itu ada kisah seorang yang bernama Habib An-Najjar yang begitu kukuh imannya sehingga sampai dicantumkan di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Dan saya menggunakan pendekatan tafsir Yasin Hamamizadah yang khusus tafsir Yasin nih. Di samping senang, di samping inilah yang pernah ngaji. Kalau yang lain-lain belum awal sampai akhir. Kalau ini insya Allah walaupun sekali dua kali ada yang pernah khatam lah. Ya. Kaitannya akidah. Kemudian sebagai dai dompet duafa yang memang ada misi menyampaikan dakwah ziswaf. Dan Habib An-Najjar di sini nanti dalam keterangan juga ada satu amalan yang istimewa yang ia laksanakan sehingga kemudian sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan dengan harapan setelah para sahabat PMI yang khususnya mengikuti apa yang kita kaji bersama, ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan satu ya mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan tafsir Yasin, karena yang kemarin-kemarin yang awal-awal kaitannya Bismillah, Alhamdulillah. Yang ketiga kemudian mulai masuk cerita yang ada di dalam dikaitkan dengan tafsir, dan sekarang yang khusus itu. Dan ini adalah pertemuan terakhir di bulan ini insya Allah Bang Adi. Iya, karena Kamis depan saya harus angkat kaki dari sini. I have to leave this country. Although actually I still betah here. Alhamdulillah. Ya, kemudian mudah-mudahan setelah mengikuti kajian ini para PMI khususnya ini nanti akan semakin terinspirasi dengan kekukuhan Hubaib An-Najjar atau Habib An-Najjar ini, sehingga dapat menjaga satu keimanannya, kemudian menjalankan syariat dalam kondisi yang sangat krusial waktu untuk beribadahnya, khususnya sholatnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi fid darain. Amin. Kita awali yakni dengan membaca ayat, ya. Kali ini saya akan menyampaikan banyak redaksional, tekstualitasnya saya baca, ya. Ya, kemudian barulah diterangkan, karena ini tradisional ngaji ala pesantren yang barokahnya dulu diajarkan di pesantren menggunakan pendekatan pemaknaan secara lafdiyah, meskipun di pesantren salaf dulu dengan Jawa. Karena saya alhamdulillah di pesantren modern, ya, kemudian di salaf juga, artinya yang tradisional, yang pemaknaan menggunakan bahasa Jawa. Ya, alhamdulillah, sehingga yang mendapat kesempatan sehingga dapat mengaji di South America, di Amerika Selatan, menggunakan pendekatan kultural ala makna Jawa itu tadi. Kalaulah mungkin saya tidak, kalau barokahnya Kiai dulu tidak sampai di sana mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hubaib An-Najjar atau Habib An-Najjar tersebut di dalam tafsir Yasin, yakni mulai di ayat yang ke-13. Ya. Dimulai dengan surat Yasin awal, ya, ayat 1 sampai dengan 12. Itu menceritakan tentang bahwasanya Allah memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi didustakan oleh umatnya, yakni khususnya kaum Quraisy Mekah. Ya.
Maka kemudian Nabi Allah memberikan penguatan dengan diturunkan surat Yasin. Jadi pertama kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh itu di antara satu di antara utusan-utusan yang pernah diutus. Ya. Bahasa Jawanya itu bombong. Bombong ya. Bombong. Yang bombong langsung Allah. Ya. Nah, ketika kafir Quraisy semakin menjadi setelah mengiktibarkan diri sebagai seorang rasul, kemudian mengajak untuk mengikuti apa yang disampaikan Rasul, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama nenek moyang, mereka mendustakan. Ya. Karena memang begitu lamanya tidak ada nabi di Mekah, ya. Saking lamanya. Ya. Coba kalau kita runut. Kalau nabi-nabi terdahulu itu banyaknya kan di daerah Syam. Palestina, ya, kemudian Syria, Beirut, Mesir, sekitar sana lah, Syam kurang lebih kan, kalau tidak salah dari sana ya. Iya. Nah kalau yang Mekah ini memang setelah Nabi Ismail, ya hanya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini disampaikan, ya, di anna mundu zamani Ismail ila zamanika, ya, la nabiyun wala mursadun, ya. Tidak ada maja'ahum nabiyun wala mursadun fahum ghafidun. Ya. Karena semenjak zaman Nabi Ismail alaihissalam sehingga zamanmu itu tak seorang pun nabi, tak seorang pun utusan yang diutus sehingga mereka terlalai. Ya. Maka sebelumnya ada ayat ya litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Agar supaya engkau Muhammad memberikan peringatan kepada satu kaum yang kaum itu nenek moyang, bapak moyangnya mereka itu tidak pernah diberikan peringatan kepada mereka sehingga mereka lupa terhadap akidahnya, lupa terhadap syariatnya, tidak tahu agama, tidak tahu tata cara menyembah, tidak tahu tata cara bermuamalah dengan baik dan seterusnya. Nah, sehingga mereka tidak lupa. Berapa lama sejak zaman Nabi Ismail? Kalau kita runut ya Nabi Ismail, kalau suhuf Ibrahim, ya saya merunutnya mulai dari keterangan suhuf karena pada zaman Nabi Ibrahim di sini ada keterangan anna suhufa Ibrahim unzilat lailata awwali syahr Ramadan. Kemudian wat Taurat di situ ada keterangan ba'da sab'i mi'ati amin. Setelah 700 tahun ya, suhuf Ibrahim diturunkan, turunlah surat Taurat. Turunlah kitab Taurat ya. Ya pada Nabi Musa. Ya, Taurat Nabi Musa ya. Ya. Jadi zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Musa itu ada setelah 700 tahun. Nah, kemudian ya, ba'da sab'i mi'ati amin min suhufi Ibrahim, ini dalam Turatun Nasihin. Kemudian kitab Zabur itu setelah diturunkan setelah Taurat bi khamsati mi'ati amin, setelah 500 tahun. 700 tambah 500 adalah 1200. Wal Injil ya, kemudian diturunkan bi alfi mi'ati sanatin. Setelah 1200 tahun. 1300 dengan 1000 berapa? Iya. Berarti 2400. Baru kemudian Al-Qur'an diturunkan bisiti mi'atin ya, situ mi'ah berarti setelah 600 wa ishrina sanatan, 620 tahun. Dari Injil, setelah Injil. Nah, kurang lebih kalau di Nabi Ibrahim taruhlah misalkan ya kurang lebih itu. Ya, kalau hanya merunut itu ya hanya kurang lebih
itu maja'ahum nabiyyun wala mursalun. Maka kemudian saya membaca ritual di Baitullah juga kacau. ya gitu. Jadi kacau. 3000 tahun kita saja misalkan tidak ada orang yang memberikan nasihat kepada anak kita, coba 1 bulan, 1 minggu, setahun dan kemudian sama sekali tidak beri nasihat. Seperti apa sakarpe? Saya juga demikian. Kalaulah tidak ada yang mengingatkan. Nah ini setelah berapa tahun memper, maka kemudian saya pernah membaca bahwa orang yang pertama kali menjadikan persembahan penyembahan berhala itu namanya kalau tidak salah Luhai bin Amar atau Amar bin Luhai. Kebiasaan orang Arab adalah berdagang, ekspor impor lah mungkin ya kalau zaman sekarang. Di antaranya adalah ke Persia dan mendapati orang-orang menyembah patung dan seterusnya. Kemudian pesan satu itu Luhai bin Amar, ya. Kemudian dibawa ke Mekah, diletakkan di situ. Yang lama-lama orang ketika tawaf tadinya mengikuti agama nenek moyang mereka masih Mbah Ibrahim Ismail itu masih sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tapi lama-lama paling afdol konon sampai tidak usah pakai pakaian sama sekali. Dan mungkin lama-lama dilihat akhirnya menjadi penyembahan dan bahkan menjadi itu. Nah, selama itu tidak ada utusan sehingga mereka lupa. Sudah saking mendarah daging yang tradisi jahiliyah ini. Dan Nabi Muhammad SAW diutus. Okay. Kita tidak membahas merunut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ya, dari Babilonia dengan Dewi Sarah. Dewi Sarah adalah salah satu orang yang beriman ketika zaman Nabi Ibrahim dan anak paman sehingga kemudian dinikah. Kemudian berpindah ke Palestina dan seterusnya, ini kita tidak bahas. Biar masuk ke substansi ini. Tapi prolognya adalah Nabi didustakan. Ketika Nabi diutus untuk menyerukan kepada mereka, Basyir wa Nadhiro, menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi tetap tidak diterima, bahkan disakiti dan seterusnya. Maka kemudian Allah memerintahkan, yakni ayat berikutnya, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib, ya. Wadrib, doroba yadribu itu kalau makna asalnya adalah pukullah. Dulu tahunya. Tapi di sini adalah maknanya buatlah suatu perumpamaan. Wadrib, buatlah lahum bagi mereka masalan perumpamaan. Tulodo. Ashabal qaryah, penduduk suatu kota. Jadi buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Merekanya adalah spesifikasinya, kontekstualitasnya adalah kafir Quraisy Mekah. Yaitu perumpamaan apa? Penduduk kota. Kalau ashab, dari kata sohibun, ashab ya bisa sohibun sahabat. Bisa bermakna penduduk. Di sini penduduk satu kota. Kan ashabul qaryah. Ya. Penduduk kota. Nah, Syekh Hammam Izzadah memberikan penjelasan begini, uzkur lahum. Maksudnya terangkanlah, uzkur ya, berarti sampaikanlah lahum kepada mereka ya. Ya Muhammad wahai Muhammad ya. Wa mithla halihim bi qissati ashabil qaryah. Ya. Seperti keadaan mereka ya. Ya. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada penduduk Mekah, kepada kafir Quraisy Mekah, dengan menceritakan penduduk satu kodes, di situ Korea desa, tapi di sini ada bisa bermakna mungkin negara ya. Wahia Antokia, yang desa itu, negara itu, tempat itulah ya, bernama Antokia. Antokia. Karena Antokia itu adalah di Yunani.
Dan saya ketemu dengan salah seorang jamaah tabligh namanya Imam Murbi. Ketika saya berdakwah menjadi dai tanggap bencana pada erupsi Semeru tahun 2022 yang lalu di Lumajang, dia setengah bulan. Ketika mengaji, Ustadz Murbi, Ustadz, saya sudah sampai Antokia Yunani. Di sana ada makam Habib Hubeb An-Najjar, masyhur di sana. Jadi bukti fisik, dan saya alhamdulillah yaitu dikuatkan pas ngaji tafsir ini. Di hadapan mereka, saya sudah sampai di makam Sangsa. Bahkan Nabi Daud dan menceritakan saya dari Turki, kemudian kemana-kemana terus sampai di sana masyhur konon. Ya wallahu alam, beliau menceritakan demikian, imamnya jamaah tabligh ketika itu. Ya. Ilja ahal mursalun, ya. Ya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan. Maksudnya adalah yakni ya Muhammad bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antokia. Yakni pengarang kitab ini ya Syekh Hamawi saja menyampaikan maksudnya adalah wahai Muhammad, terangkan kepada penduduk kota Mekah tentang keadaan penduduk Antokia. Iya, pada zaman dahulu karena kisah ini masyhur zaman dulu, telah masyhur, mereka telah mengetahui kejadian-kejadian yang terdahulu, umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masyhur. Iya. Ya, diketahui sebenarnya mereka mengetahui. Makanya harus supaya diceritakan. Ceritakan kembali mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Di anna arsalna ila kulli qaumin rasulan. Agar supaya menyampaikan bahwa Allah itu mengutus kepada satu kaum, mengutus utusan kepada setiap satu kaum. Agar supaya disampaikan bahwa Allah itu selalu mengutus utusan kepada setiap kaum. Karena kullun itu bisa bermakna ba'dun sebagian, kullun bisa bermakna jam'un. Kalau dimakna sebagian berarti Allah mengutus pada sebagian kaum utusan. Mengutus utusan kepada sebagian kaum berarti di mana di situ ada kaum-kaum ada yang tapi kebanyakan diutus tapi ada yang tidak. Tapi kalau dimaknani jam'un berarti seluruh kaum itu selalu diutus utusan, ada utusan yang pernah ke situ. Jadi ya mungkin di sini bermakna ba'dun karena ternyata pada Mekah itu sekian lama itu tidak ada utusan, tapi sebelumnya sudah ada itu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Iya. Fakadzabuhuma fa'azza bitsalitsin. Yang mereka penduduk Antokiah itu setelah didatangkan 2 utusan itu, mereka mendustakan. Ya, mereka mendustakan 2 utusan Nabi Isa alaihissalam, kemudian disusuli, dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay qawwaina huma bitsalitsin faqalu ay ba'da taqwiyatihim inna ilaikum mursalun. Nah, maksudnya adalah kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ya. Dan mereka mengatakan sesungguhnya kami ada kepada kalian, kami adalah utusan yang diutus kepada kalian ya, dari Allah. Nah, kemudian qalal mufassir di sini baru kemudian yang tadi adalah Syekh Hamami Zaddah yang menyampaikan penjelasan ini, kemudian Syekh Hamami Zaddah menyampaikan keterangan dari sebagian ahli tafsir. Karena di sini sebagian qalal mufassirun. Berkatalah para mufassir, ba'atsa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini. Para ahli tafsir menyampaikan
Ayat ini berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 utusan dari Hawariyin. Ya, Hawariyin santri-santrinya, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam yang jumlahnya berapa? Kota Antioquia. Kalau di depan adalah Koryah, tapi di sini Madinah. Iya, di depan adalah penduduk satu kampung, mungkin berarti penduduk suatu kampung di negara Antioquia. Nah, kalau di sini langsung spesifik yang para mufassirin menyebutkan dengan Madinah. Iya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengutus 2 utusan dari Hawariyin, dari murid-muridnya ke kota Antioquia. Kalau tidak salah, kalau sekarang namanya Yunani. Nah, falamma qoroba minal Madinah, maka ketika 2 utusan Nabi Isa alaihissalam itu mendekati, sudah dekat, karena di sini menggunakan fi'lul madhi, past tense. Qoroba menggunakan alif, ya, qoroba, qoroba, qorobu, qorobata. Ini apa namanya? Isim tasniyah, ya. Ada 2 orang, maka menjadi qoroba. Ketika 2 orang utusan tersebut telah dekat dari kota, ru'aya syaikhon. 2 orang utusan itu melihat seorang yang sepuh, yang tua. Ya. Yara'a, yang sedang angon itu menggembala ghonaman kambing. Wa huwa Hubaib An-Najjar, yakni bernama Habib An-Najjar atau Hubaib An-Najjar. Bisa Habib An-Najjar, kan? Bisa dibaca Hubaib An-Najjar. Ya. Sohibu Yasin maksudnya apa? Orang yang diterangkan pada surat ini, spesifikasinya orangnya adalah ini. Faqala Syekh. Ya, kemudian Habib An-Najjar atau Hubaib An-Najjar ini berkata, lahumma, kepada mereka, man antuma, siapakah kalian berdua? Faqala, maka kedua utusan itu menjawab, nahnu Rasulullah Isa, kami berdua adalah 2 utusan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua utusan ini langsung menyampaikan, nad'ukum, kami mengajak kalian semua, min ibadatil awthan, dari menyembah berhala, ila ibadatir rahman, menuju menyembah Allah yang maha kasih sayang. Nah, ini langsung, ini ceritanya nanti memang kedua utusan ini bahasanya agak terburu-buru menyampaikan. Tapi apa Habib An-Najjar ini, ya, ini yang seorang yang menjadi aktor, di sini nanti menerima ajakan daripada 2 orang utusan ini dengan syarat menunjukkan bukti Nabi Isa alaihissalam itu masyhur dengan mukjizatnya, yakni menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Maka Habib An-Najjar ini kemudian berkata, ama'akuma, ada harful istifham, kalian kata pertanyaan, ama'akuma ayatun, apakah engkau berdua membawa bukti kalau kalian berdua adalah utusan Nabi Isa alaihissalam? Kemudian faqala na'am. Ya, selalu ya, ini tasniyah. Mereka berdua, maka saya menjawabnya juga mereka berdua selalu, karena ya, nushfil maridho, kami dapat menyembuhkan orang sakit. Wa nubri'u al-akmaha, kami dapat menyembuhkan orang yang buta. Wal abrasa, kami dapat menyembuhkan penyakit kusta. Wa nuhyil mauta, dan kami dapat menghidupkan orang yang mati biidznillahi ta'ala
kalau aku mempunyai seorang anak yang sakit yang sudah beberapa tahun. Nah, maka kemudian kedua orang utusan itu faqala lahu intaliq bina hatta nattali'a ala halihi. Oh, kalau begitu Bapak, mari ajak kami ke sana untuk melihat keadaannya. Fantas syekh bihima. Ya, mengapa saya sambil membacakan redaksionalnya? Ya, saya mengikuti sebagaimana guru-guru kami, termasuk Gus Ba menyampaikan, agar supaya mendapatkan keberkahan. Keberkahannya itu kurang lebih bahasanya mungkin ada 2 in 1, ada 3 in 1, 4 in 1. Nah, kalaulah kita membaca bacaan yang sudah diterjemahkan, menceritakan, ya, itu mungkin 2 in 1 ya. Nah, ini mungkin bisa jadi 3 in 1 karena ada redaksi yang dibacakan supaya mendapatkan barokah membaca redaksinya sehingga ada pahala mendengarkan daripada tekstualitasnya. Karena memang saya pernah membaca di hadis, salah satu hadis itu man takallama bil arabiyyah kutiba kalamu dzikran. Barang siapa yang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, maka ucapannya terhitung zikir. Itu ya dalam ini motivasi untuk agar supaya mau belajar bahasa Arab ya ada dalil karena demikian. Begitu pula ke teks dibacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka malam hari ini ya saya membacakan dengan redaksi aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut tadi sampai atas izin Allah. Mari kalau begitu mari Bapak. Mari kita ke sana. Kita lihat keadaannya. Maka kemudian fa'ata asy-syaikhu bihima ila manzilihi. Maka kemudian Bapak Hubaib An-Najjar, syekh itu sebutan untuk orang yang tua. Bisa tua secara umur, bisa tua secara keilmuan. Maka kadang-kala orang yang muda tapi disebut syekh karena dia beralim, ulama dan seterusnya. Ila manzilihi famasala. Ini metodenya adalah famasaha ibnahu faqama biidnillahi ta'ala. Maka kedua orang tersebut, dua utusan Nabi Isa alaihissalam untuk menunjukkan bukti bahwa keduanya merupakan dua utusan Nabi Isa yang masyhur dengan mukjizatnya. Maka kemudian agar supaya mau mengikuti apa yang disampaikan, maka kedua orang tersebut mengusap famasaha. Maka mungkin itulah disebut Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih kan kalau tidak salah dari masaha yamsahu mashan fahuwa masihun. Masihun. Al-Masih. Orang yang memegang, mengusap. Iya. Masaha, mengusap. Bisa menghapus. Masaha bisa menghapus. Bisa mengusap. Ini sap. Hapus. Oh, bukan sap. Mengusap. Masaha. Jadi mungkin metodologinya kan sama diusap. Diusap atas izin Allah. Setelah diusap, maka Isa Al-Masih, seorang nabi yang mempunyai mukjizat, diberikan mukjizat Allah, mengusap orang yang sakit menjadi sembuh, mengusap orang yang mati menjadi hidup kembali atas izin Allah. Mungkin Al-Masih. Sohihan, maka kemudian anaknya yang sekian lama sakit, maka atas izin Allah sohihan. Sohihan maknanya baik. Maka baiknya dia dapat berdiri dan sembuh ya. Sohihan maknanya berarti sembuh. Bisa maknanya sohih itu benar. Ya, sohih benar. Sohih di sini. Ya. Berarti pulih ya, pulih kembali. Fa'amana. Nah, fa'amana Hubaib bihima. Maka kemudian langsung di situ menggunakan fa. Kalau tidak salah fa itu adalah huruf untuk menunjukkan jeda waktu yang relatif singkat, tidak lama. Nah, biasanya kalau lama kan menggunakan wabak dzalika atau apa-apa. Ya. Kalau tidak salah demikian. Maka fa'amana, maka imanlah ya. Jadi dalam seketika itu mungkin setelah peristiwa itu ya anaknya disembuhkan lantaran orang itu atas izin Allah, kemudian percaya, imanlah
Habib An-Najjar dengan kedua orang itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fafasha al-khobaru. Maka terkenallah. Very famous. This news is famous. Maka kabar ini kemudian terkenal fil Madinah di kota. Wa syafallahu ta'ala ala aidihima katsiran minal marda. Maka Allah menyembuhkan banyak orang yang sakit dengan lantaran kedua orang utusan itu. Maka kemudian terkenal dari mungkin logisnya dari anaknya Habib An-Najjar, tetangganya tahu, kemudian oh ya, itu ada dua orang itu bisa, kemudian oh ya, orang ini kemudian setiap orang yang meminta pertolongan untuk menyembuhkan disembuhkan. Sehingga kemudian fafasha al-khabar fil Madinah. Ya, di sini ada katsiran, ya. Wa syafallahu ta'ala ala aidihima katsiran minal marda. Dan Allah menyembuhkan atas kedua tangan itu banyak orang dari orang-orang yang sakit. Itu kalau kita mana. Masyhur. Itu satu riwayat qalal mufassirun. Para mufassir mengatakan demikian. Nah, sekarang yang khusus. Wa fi riwayatin ada satu riwayat. Ini satu. Kalau tadi para mufassir. Satu riwayat. Karena Syekh A'ma fada'ahu fakana basyara biidznillah ta'ala. Ada satu riwayat menceritakan si Habib An-Najjar itulah dia buta. Yang kemudian didoakan oleh kedua orang utusan itu sehingga dia dapat melihat atas izin Allah. Nah, ya. Itu yang satu riwayat. Tapi yang banyak riwayat para mufassir. Di situ al-mufassirun jamak. Jamaknya mereka jamak mudzakkar salim. Berarti kebanyakan para mufassir menyampaikan yang atas tadi itu. Nah, wa kana fiha malakun yuqalu lahu Aftokhis. Nah, di dalam di kota itu ada seorang raja yang bernama Aftokhis. Wa kana min kibari muluki Yunani. Ketemu sekarang. Dan Aftokhis adalah satu di antara raja-raja besar di Yunani. Min ibadatil asnam. Fa'atal khub. Dan raja itu dan masyarakatnya, rakyatnya adalah penyembah berhala. Fa'atal khabaru ilaihi fada'a hadzaini. Faqala man antuma. Maka kemudian setelah kabar itu sampai kepada raja, raja kemudian memanggilnya. Kemudian ditanya, siapakah kalian berdua? Dijawab, nahnu rasulani min Isa alaihissalam. Kami berdua adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Qala al-malak wa bima ji'tuma? Qala linad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati ma yasma'u wa yubsir. Nah, ketika ditanya oleh raja, kedua utusan itu langsung, untuk apa engkau datang kemari? Kami datang untuk mengajak engkau, wahai Paduka, dari menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, menuju penyembahan kepada zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, qala al-malak adihana alana illa gunduna adihatina. Kaget raja. Apakah ada Tuhan selain Tuhan yang kami sembah? Qala na'am wa huwa man aujadaka. Ya, ada, yakni dialah yang mengadakan engkau, yang menjadikan engkau ada, wahai Paduka. Nah, kemudian qala kuma hatta anzura fi amrikuma. Ya. Kemudian fatabi'ahuman nasu fa'akhuduhuma wa dharubuhuma bisuk. Nah, kemudian raja itu marah dan orang-orang pun kemudian menangkapnya dan memukulinya di pasar. Satu riwayat, oke. Itu masih. Ini ke kedua utusan ini. Nah, kalau tadi yang Khobab itu adalah buta. Yang satu riwayat dia yang buta, disembuhkan, kemudian diberi iman. Nah, kemudian juga terkenal di situ.
Kalau yang pertama itu adalah anaknya, sehingga yang menjadikan dia beriman karena anaknya disembuhkan. Nah, ini kisah selanjutnya adalah kan terkenal sampai kepada kerajaan. Nah, ternyata dia langsung mengiktibarkan, misalkan saya datang ke sini, ke Hong Kong menemui pemerintah setempat, saya datang ke sini untuk mengajak kepada Bapak Gubernur untuk menyembah Allah, jangan menjadi apa yang terjadi. Kan tangkap langsung. Begitu pula dua utusan Nabi Isa alaihissalam ini. Iya. Mereka terburu-buru. Ya. Walaupun di sini belum disebutkan terburu-burunya belum. Nah, tapi terburu-buru akhirnya ditangkap dan dipukuli di pasar. Nah, dalam satu riwayat lagi, ya, kisah ini, Anna Isa alaihissalam ba'atha hadzaini rajulaini ila Antioquia, sama. Nabi menurut satu riwayat Wahab ini yang wafi riwayat Wahbin, riwayat daripada Wahab. Nabi Isa mengutus dua utusan yang kemudian dua utusan ini sama menuju Antioquia. Fa'atayaha walam yasila ilal malak fatolat muddatu maqamiha fakhurjal malak datal yum ila sahara fakabbaru. Yang intinya hampir sama, menuju raja, di sini langsung menuju raja itu ya. Dan dia ya kemudian apa? Bertakbir, berzikir kepada Allah ya di apa? Halayak ramai. Sokhro itu arah-arah di padang. Sehingga mengetahui ini orang menyalahi aturan, di sini penyembahannya hanya satu, menyembah berhala. Ini kok apa namanya? Mempunyai Tuhan selain Tuhan yang telah resmi menjadi agama resmi di situ bahasanya kalau sekarang. Ya. Oh, ini legal nih. Ya. Ditambah lagi peraturannya di sini tidak boleh begitu. Faghudibal malak fa'amara bihasbihima wa jallada kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian marahlah sang raja, kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap dan menjilid, dilempari batu dengan 700, dengan setiap satu orang itu 100 kali lemparan batu. Masya Allah. Faqalu kadzdzabal mursalani waduriba thumma ba'atsa Isa alaihissalam ra'isal hawarin wa syam. Nah, setelah kedua utusan yang diutus itu ditangkap, berita ini sampai kepada Nabi Isa. Lah kemudian Nabi Isa mengutus pimpinan Hawariyun yang bernama Syam'un. Maka Syam'un kemudian muncul, ringkas cerita. Ini sudah. Dan ketiga, utusan yang ketiga ini. Ya. Yang udah tangkap. Kisahnya ini tangkap. Fadakhala Syam'un hadhil baldah. Masuklah Syam'un ke kota ini, Antioquia. Mutanakiron, menyamar. Menyamar dia, bukan sebagai temannya, dia menyamar. Fadhahaba ila sijni faqala Syam'un lisajjan uridu an atasaddaq ala al-mahbusin. Dia menyamar dan dia pergi ke penjara. Berkatalah Syam'un kepada penjaga penjara, sajjan, sijnun penjara, sajjan pengawal apa, penjaga penjara namanya, sipir ya, sipirnya itu. Aku akan memberikan sedekah makanan kepada para tawanan itu dengan bihadhil arghafah, dengan roti ini. Akhirnya penjaga itu memperbolehkan. Tsumma dakhala Syam'un as-sijna. Iya. Masuklah Syam'un ke penjara. Wa ata indahuma, dan Syam'un mendatangi dua orang itu. Wa sa'ala an halihima, dan bertanya tentang keadaannya. Wa qala qad ajjaltuma fil amr. Maka Syam'un berkata, kalian berdua itu terburu-buru di dalam satu urusan. Iya. Iya. Falam ta'khudhul amra birrifi, kamu tidak tidak periodik, tidak pelan-pelan atau bertahap.
Nah, dia dinasehati, ini penting juga ini ada satu pelajaran. Faqad asbaha amrukuma, ya, amru imro'atin lam talid fi syababiha. Kalian itu seperti seorang wanita yang tidak pernah melahirkan pada masa mudanya. Kemudian fawaladat fi akhiri umriha waladan. Tapi seperti wanita tua yang kemudian hamil dan melahirkan, fa'aradat an tukabbir walada fi zamanin qalil, dan ingin agar supaya anaknya cepat besar, fa'at'amathu khubzan, maka dia memberinya roti. Bakal biar cepat besar, kalau sekarang diberi 4 sehat 5 sempurna, kasih sate, kasih pecel, kasih apa pokoknya yang apa yang terjadi? Wal maulud la ya'rifu kaifa ya'kul. Anak itu belum bisa mencerna makanan yang itu. Fabaqul khubza fi batni, maka makanan itu akan masih utuh di dalam perutnya. Ya, famithlukum mithlu hadhihi, dan engkau seperti ini. Amma sami'tuma annal ajalata minasyaiton. Tahukah kalian, bukankah kalian pernah mendengar bahwa ketergesaan al-ajalata, sesungguhnya ketergesa-gesaan itu minasyaiton adalah salah satu perbuatan setan. Wa ta'anna, dan pelan-pelan itu adalah minar rahman. Itu adalah apa? Dari Allah yang Maha Rahman. Nah, setelah menasihati itu, ini kan agar supaya ya udah para PMI jangan tergesa-gesa. Allah yang penting saya kerja. Ya seharusnya dipikirkan dulu dong dari rumah, konsekuensinya seperti apa, di Hongkong seperti apa. Allah yang penting saya kerja, apapun ketika terjatuh, loh saya Ustaz, saya ngurusi anjing, ngurusi ini, saya tidak dapat apa-apa. Lalu sudah sampai di sini bagaimana? Sawahnya sudah dijual. Misalkan. Ini penting, jangan tergesa-gesa para sahabat TNI ketika mau kerja, ya mungkin ojo ke susu, ya. Ojo ke susu, ya. Ojo ke susu ya Bang Andi ya. Iyalah gitu loh. Ojo ke susu. Ini ke susu. Nah, dalam cerita ini ya ada pelajaran, ada ibroh-ibroh yang directly kita bisa ambil lah tanpa saya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat PMI dan seluruh pemerhati haji online yang diinisiasi oleh IMAH, Indonesian Muslim Association of Hong Kong, khususnya adalah Abang Adi Kurnia yang istiqomah. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian summa kharaja Syam'un minas sijn. Kemudian keluarlah Syam'un dari penjara, faja'ala yu'ashiru hasyatal malak. Ya. Di sini saya agak meringkas. Syam'un kemudian menemui raja, bagaimana dia dapat bergaul dengan raja sehingga dekat. PDKT dulu, bahasanya sowan dulu. Sowan, belum menyampaikan apa-apa dan seterusnya. Dia baik, kumpul dengan raja, sehingga kemudian diterima keberadaannya dulu, eksistensinya diterima. Keberadaannya diterima oleh raja. Sehingga di waktu yang tepat, Samun berani menyampaikan. Ya. Ditanyakan itu siapa yang ditangkap, kenapa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Lama-lama faqala lahum Samun. Ya. Man arsalkuma. Ya. Jadi Samun pura-pura ketika coba dipanggil orang yang di penjara itu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Akan ditanyakan apa sih sebenarnya. Nah, barulah dikeluarkan dari penjara. Maka Samun berkata, sampaikan, siapakah yang mengutus engkau, wahai kalian berdua, kepada sini? Ya. Pura-pura. Pura-pura kan menyamar. Mutanakiron tadi. Mutanakiron menyamar. Maka menyamar bagaimana supaya bisa mengeluarkan orang ini, dua orang ini. Ya kan jalan satu-satunya pilih pimpinannya langsung Roisul Hawariyin. Karena dia pandai berdiplomasi tentunya dengan raja lah, ini berdiplomasi sehingga kemudian dikeluarkan itu. Iya.
Dia menyampaikan, ya. Terus fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta nattali'a ala ma 'indahuma. Saya dengar dia ada sesuatu yang baik yang ada pada dirinya. Dia mempunyai kemampuan lah mungkin dari tadi. Apakah benar wahai raja? Ya, akhirnya fa'ata bihimal malak faqala lahu masyamun man arsalkuma. Nah, setelah kemudian oleh raja kemudian dikeluarkan, kemudian etok-etok bahasanya pura-pura tidak tahu siapakah yang mengutus kalian ke sini. Ya. Ya, kemudian dijawab sudah bla 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 bla. Ya. Qala Allah, yang mengutusku adalah Allah, yaitu alladzi khalaqa kulla syai', yaitu yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada sekutu baginya. Tsumma qala syamun sifalana sifatahu. Coba terangkan seperti apa itu Tuhan Allah. Sifatnya qala annahu yaf'alu ma yasha. Lah, di sini secara tidak langsung ada dia menyampaikan ajaran itu. Dialog ini menyampaikan ajaran secara tidak langsung. Yaitu menyampaikan di situ. Ya. Berkah Samun sudah dekat dengan sang raja. Akhirnya diterangkan demikian. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Samun, wa ma ayatukuma. Apa buktinya kalau engkau adalah utusan Nabi Isa? Buktinya apa engkau? Seorang utusan. Karena utusan-utusan terdahulu memang diberikan mukjizat untuk menunjukkan bahwa dia adalah utusan Allah. Perlu bukti. Nah, kemudian ini mumpung nih. Qala ma yatamannahu al-malak fa amarul malak hatta ja'u bi gulamin matmusin. Nah, kemudian ringkasnya raja memerintahkan agar didatangkan kepada mereka seorang anak yang picek. Nah, matanya buta. Wa mawdi'u 'ainaihi kal jabha. Yang tempat matanya itu seperti ini, jidat rata berarti. Rata, tidak ada mata. Famazala yad'uani rabbahuma. Maka kemudian kedua utusan itu berdoa, ya. Setelah berdoa menunjukkan dia doa insyaqqa mawdi'ul basar. Maka kemudian insyaqqa itu meletek apa nih? Terbelah. Ini tempat matanya itu yang tadinya rata seperti jidat itu kemudian meletek, ya. Ya, kemudian fa'akhadhu bunduqataini minatin, dan kedua utusan itu menunjukkan bukti kekuasaan Allah, mengambil dua tin tanah, yang tanah itu diblondo-blondo, dibuat bulat-bulat kayak pentol bakso kecil itu, kemudian diletakkan di tempat mata yang tadinya rata sekarang sudah fasorota. Maka kemudian yubsiru bihima, maka jadilah dia menjadi bola mata, dan anak lelaki ini menjadi bisa melihat. Fata'ajjabal malak, maka heranlah raja ini. Faqala Syamunil malak in sa'alta man alihatak hatta tasna'u sunu'an mithadalik. Iya. Apabila engkau ketika ditanyakan apakah Tuhanmu bisa melakukan seperti ini, nah itu ada dialog, pemikiran, ya, agar supaya jadi mengajaknya Samun itu menggunakan pertanyaan. Fayakunu laka syaraf. Seandainya Tuhanmu seperti ini tentu mulia. Tapi kemudian faqala malak ya Samun laisa angkasirrun maktum inna ilahuna alladzi na'budu la yasma'u wa la yubsir. Nah, dia dengan Samun bilang, aku dengan engkau ya Samun sudah dekat, akrab. Engkau tahu Tuhanku tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, tapi Samun itu sebelumnya itu mengikuti tradisinya. Ketika penyembahan, ya,
idza dakhala al-malak 'alal asnam yadkhulu bidukhulihi wa yusalli katsiran wa yatadarru. Ya. Namun ketika ada perayaan, ada peribadatan, ikut. Ketika menyembah berhala, dia juga ikut sholat, tapi dia sholatnya tidak kepada itu. Hatta dzunnu anna syamulala millatin. Sehingga raja dan rakyat di situ mengira Samun agamanya sama. Ini banyak terjadi PMI itu yang ternyata, Ustaz, saya katanya itu kalau masuk ke petekong harus begini-begini juga. Ini bagaimana saya? Ya, anggap kamu bermain-main beginilah. Tidak, wong katanya harus. Iya. Nah, ini bisa juga dijadikan, ya. Selama hati, yang penting hati dijaga betul-betul tidak menyembah. Ya kamu sambil ini anggap ini mainan beginilah. Ya, bukan itu, tapi kamu ya pura-pura. Saya hanya sampaikan demikian. Nah, ini agar supaya masuk ini. Ini kasuistik terjadi ada teman PMI yang demikian. Maka ketika terjadi demikian, diharuskan ikut masuk, ya masuk. Sekedar hanya pokoknya mengikuti, bukan meyakini. Dan ketika begini-begini ya kamu mainan beginilah, begini. Itu saja. Ini Samun demikian, sehingga kemudian diterima. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ceritanya. Sampai jam berapa? Ini sudah ya? Kalau sudah, jam 11 ada pertanyaan. Ya, nanti ringkas. Ini hampir sampai kepada ini. Ini Tapi ayat 15-nya dia kan juga. Kamu kan harus lihat. nanti. Nah, ini nanti cerita berikutnya. Oke. Sekarang ya agak-agak saya ringkas. Dan berikutnya faqala al-malak. Maka kemudian raja itu berkata, inna hahuna mayyitan mata mundu sab'ati ayyam. Nah, raja berkata, di sini ada mayit yang sudah 7 hari. Wa inni akhirtuhu walam udfinhu. Ya. Kalau saya salah membacanya, Ustaz Ghazali dibetulkan. Hatta yarji'a abu. Di sini ada seorang mayat yang sudah 7 hari saya akhirkan untuk dikubur, menunggu ayahnya datang karena masih dalam perjalanan. Nah, 7 hari belum dikubur. Wa kanal abu ghaiban faja'u ilal mayyit. Ya. Nah, bapaknya itu tidak ada di sini sehingga tidak dikuburkan. Maka kemudian datanglah kedua utusan itu menuju mayit itu, bahkan dengan Samun. Sekarang sudah menjadi jamak jauh, berarti bertiga. Tapi belum mengetahui kalau Samun itu adalah mengikuti mereka. Ya satu grup. Padahal kan padahal satu grup, tapi di sini tidak. Tapi di sini ketiga-tiganya ikut. Ya kemudian qad taghayyara launuhu. Masya Allah. Dan mayit ini 7 hari, bayangkan. 7 hari tidak dibalsam. Kalau mungkin di Mesir itu mungkin dibalsam ya. Di sini keterangannya qad, sungguh telah berubah warnanya. Ada qad, ada harfu taukid qad ya. Faja'ala yad'uwa, ya, yang kemudian 2 orang utusan itu berdoa. Rabbahuma alaniyatan, secara terang-terangan. Nah, yang 2 utusan berdoa dengan terang-terangan, wa ja'ala Syamun yad'u rabbahu sirran. Nah, Syamun itu berdoa secara sembunyi-sembunyi. Faqamal mayit, tiba-tiba ya langsung setelah berdoa, faqama, maka bangkitlah mayit biiznillahi ta'ala, sebab izin Allah ta'ala. Faqala inni qad mudlah, ini yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Karena masyarakat Quraisy Mekah tidak percaya dengan kehidupan yang hedonisme, tidak percaya akan hari akhir, setelah hidup mati ya sudah, tidak percaya. Maka ini perlu disampaikan cerita bahwa kemudian mayit itu dihidupkan agar menceritakan. Dan mayit itu menceritakan ini kalimatnya, qad mutu
sab'an ayyam mamuttu musyrikan. Mayit ini berkata, aku telah mati 7 hari. Aku mati sebagai orang yang musyrik. Wadkhaltu fi sab'ati awjan, dan aku dimasukkan ke dalam 7 jurang dari neraka. Masya Allah. Wa ana uhadzirukum. Nah ini poin yang ini. Dan aku mengingatkan engkau seluruh orang yang masih hidup, amma antum fihi fa aminu billah, maka imanlah kalian semuanya kepada Allah. Qalal mayyit futihat. Kemudian mayit itu menyampaikan yang intinya kemudian langit-langit tiba-tiba ya, dibukalah pintu-pintu langit. Maka ketika pintu-pintu langit itu dibuka, aku melihat ada 2 orang pemuda yang baik, yang memberikan yashfa'u li haulai salasa, yang menolong. Ya. Siapakah ketiga orang itu? Qala ahadum syamun. Ini kedua orang itu adalah 2 orang utusan dan satu lagi adalah Syamun. Wa asyaru ila sahibaihi. Jadi mayit ini menunjukkan ini orang baik. Aku melihat ketika pintu-pintu langit itu dibuka, aku melihat orang ini. Ya. Maka kemudian dia hidup ya. Fata'ajjabal malak, maka sang raja begitu terheran-heran. Lamma alima Syamun anna qawlahu qad asara fil malak. Ya. Saking terheran, maka raja itu hampir terhanyut ya, terhanyut. Lah ketika Samun mengetahui raja ini sudah terhanyut, seolah-olah hampir percaya dengan keadaan itu. Maka kemudian akhbaru bil hal da'a ila Islam. Maka kemudian Samun langsung mengajak agar supaya beriman ya, agar supaya mengikuti ajaran Islam, karena agama terdahulu semuanya para nabi itu adalah agama Islam. Fa'aminal malak wa amana fa'amanal malak wa amana qaumu wa kafarul akhir. Dalam cerita ini ada yang mengatakan raja itu beriman dan kaumnya, dan sebagian lain tidak. Nah, yang tidak iman inilah kemudian nantinya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya itu. Dan satu lagi biar nyambung lagi. Yang kedua, yang berikutnya adalah nanti yang sambung kemudian kepada sampai penyiksaan kepada Habib An-Najjar. Nah, yang satu riwayat lagi bahwa raja itu mempunyai seorang putri, yang putrinya itu sudah mati. Lah kemudian Samun mengatakan kepada raja, wahai raja, cobalah minta tolong kepada 2 orang ini untuk menghidupkan putrimu yang telah meninggal dunia. Akhirnya 2 utusan itu kemudian berdoa. Faqoma wa shallaya wa da'u fil alaniyah. Maka bangkitlah kedua orang utusan, berdoa secara terang-terangan, wa syam'un fisir, yang secara rahasia. Maka fa ahyallahu ta'ala al-mar'ata. Maka kemudian Allah menghidupkan wanita, yakni putrinya raja, wan syaqqal kubur, maka kuburnya terbelah, maka fakhrujat, maka keluarlah. Faqalat, ini lagi dialognya. Ya. Aslimu fa innahuma shadiquni. Wahai ayah, berserah dirilah engkau pada ayah dan seluruh orang-orang kepada kedua orang ini. Kedua orang ini adalah orang yang benar. Ya. Ya. Dia putrinya raja, putri raja yang setelah meninggal dunia malah setelah bangun menyampaikan kebenaran. Qalat fama adzunnukum taslamuna tsumma sa'alal malakan min ibnati kaifahal. Dan sang raja bertanya kepada anak, bagaimana kabarmu wahai putriku di akhirat, bagaimana kondisimu? Qalat. Nah, putri raja menyampaikan, li sab'atu ayyam mundu ana mutu uriddu ala a'mali. Wahai ayah, setelah 7 hari aku mati, aku ditampakkan amal-amalku, dan aku mendapati aku adalah orang yang kafir,
Dan setelah itu aku diazab setiap hari di jurang di antara jurang neraka, yang satu dengan yang satunya tidak sama siksanya, wahai ayah. Ini disampaikan di dialog, ya, agar supaya ini diceritakan ke ini sedang menceritakan kepada untuk diceritakan kepada kafir Quraisy bahwa nanti ada alam kubur, agar supaya percaya terhadap yang gaib. Alam setelah alam dunia, ada alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ini kepada kita sekalian, kita tunjukkan bahwa orang yang zaman Nabi Isa alaihissalam dapat menceritakan keadaan dalam kubur. Nah, kemudian, falamma kuntu fi darin sabi'atin ja'u biruhi ila jasadi. Dan ketika memasuki hari yang ketujuh, datanglah malaikat membawa ruhku ke jasadku sehingga aku hidup kembali. Faqalu, maka para malaikat itu berkata, unzuru ilal hawa, lihatlah ke langit, lihatlah ke atas, ke awang-awang. Fanazurtu waqad futihat abwabus sama, maka aku melihat pintu-pintu langit terbuka. Wa ru'aitu rajulan hasanal wajh, dan aku melihat dua orang yang baik wajahnya, ya, yang yushaffi'u bihaulai salasah. Faqala, yang menolong, ya. Faqala al-malak, mani salasah, siapakah tiga orang itu? Faqala hadza syab, ta'ni Syam'un wa hadzani. Ketiga orang itu adalah ini, wahai ayah Syam'un, adalah dua orang ini. Dan ini sebagai bukti bahwa utusan ini benar. Faqalat ya abi, haulai salaqat akhuduni min dofiroti. Sofiroti apa dofiroti ini kayak. Wahai ayah, ketiga orang inilah yang membawaku, yang mengeluarkanku daripada siksa neraka ketika aku di dalam kubur, wahai ayah. Nah, ini tambah lagi yang tadinya Samun sudah baik, ya, dua orang utusan ini sudah ditunjukkan lagi, dikukuhkan lagi dengan berita orang yang meninggal dunia, yakni malah putrinya sendiri. Ya. Akhirnya warodat, kemudian putri raja ini meminta agar supaya dikembalikan, ya, dikembalikan lagi ke kuburnya, ya. Kemudian dalam keterangan ini yang agak bagi saya ya cukup menjadi tanda tanya, wa fi riwayatin ma amanal malak, ya. Wa fi riwayatin amanat, ya, waruddat ila qabriha. Dalam keterangan ini, putri itu setelah dihidupkan kembali beriman, kemudian mati kembali di dalam kubur. Tetapi raja ma'amanal malak, maka tidaklah beriman raja ini, bal baqa ala kufri, dia tetap dalam kekufuran, bahkan mengatakan qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, kamu hanya manusia biasa seperti kami. Iya. Padahal sudah ditunjukkan bukti sebagai utusan Nabi Isa yang mempunyai mukjizat, dan ini mempunyai keistimewaan itu di ayat berikutnya itu kan, yang mereka qalu ma antum, ya, illa basyarum mithluna. Mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ya, wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa tagdzibun. Ya. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta. Malah dikatakan demikian. Nah, karena apa? Setelah kedatangan kedua utusan ini, terjadilah sesuatu pada zaman itu. Apa yang terjadi? Ya. Yaitu ada paceklik wadzalika annal matar hubisa anhum. Lama tidak hujan, hujan itu ditahan oleh Allah sehingga tidak hujan, berarti kemarau. Di sini hujan itu tertahan, berarti kemarau.
Wa kathurat bainahum amru. Banyak penyakit. Kering, kerontang, kemarau, ya. Banyak penyakit yang bermacam-macam. Lah mereka mengatakan ma asobatna hadhil baliyah illa bisyu'umi qudumikum. Mereka mengatakan apa? Sebelum ini kami tidak pernah ada kejadian seperti ini, kekeringannya begitu lama dan juga penyakit yang bermacam-macam. Berarti dua orang utusan itu sudah cukup lama di situ, di penjara lama. Ya tentunya dari Palestina kan, Bethlehem kan di daerah sana. Kemudian Yunani kan tentu perjalanan jauh, berarti sudah lama. Dan ketika itu terjadi bencana bahasanya lah. Dan mereka menimpakan gara-gara kalian datang ke sini. Gara-gara kalian. Padahal orang itu sudah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dengan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi tetap mereka mengatakan, oh kamu hanya manusia biasa saja. Karena mungkin kesombongannya dan dia tidak mau menerima kebenaran karena agama mereka ngambil agamanya. Nah kemudian diteruskan dengan ayat berikutnya. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursadun. Mereka para rasul berkata, kita ringkas supaya Tuhan kami mengetahui bahwa sungguhnya kami benar-benar para utusan kepadamu. Nah ini kedua orang utusan itu dengan punya tetap sabar dan mereka mengatakan Tuhan kami yang mengetahui. Ya, mau bukti apa lagi, sudah menyampaikan kebenaran, sudah ini sudah pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini berikutnya la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min 'adzabun alim. Yakni maksudnya di sini. Seandainya engkau tidak berhenti, cara bahasanya. Tidak mau berhenti, kalau di sini kan mereka penduduk negeri menjawab, sungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih. Jadi kalau ketiga orang ini tidak berhenti menyeru, mengajak ya untuk menyembah Allah, maka kemudian dia akan menangkap bahkan merajam. Ya. Akhirnya betul-betul mereka itu menangkap bahkan kan merajam, bahkan di sini keterangan nanti di sana ini karena sudah ini saya ringkas ya. Kedua utusan ini itu diapakan? Ditangkap. Di samping ditangkap itu mereka kemudian menyalib ya. Di samping menyalib mereka membelenggu ya, dibelenggu lehernya, kemudian disalib ya. Kemudian di sini malah ada keterangan ini karena saya ringkas satu halaman ceritanya, sebenarnya ini kronologi historisnya agak detail tapi saya ringkaskan ya. Saya ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ketika ini maaf ini ada sedikit. Ketika kedua orang ini ditangkap dan akan dihukum, nah yang kemudian itu ada ayat apa? Waja'a. Nah sekarang masuk. Waja'a min aqsal madinati rajulun yasna. Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun seseorang yas'a yang berjalan. Wa huwa Habib An-Najjar, yaitu Habib An-Najjar. Mendengar itu Habib An-Najjar yang pernah ditolong ya anaknya sehingga menjadi baik dan dia beriman kepada kedua orang itu, maka kemudian keluar dari ujung kota menuju istana karena mendengar dua orang itu ditangkap dan akan dihukum. Nah, ya. Nah, ada yang mengatakan di sini Habib An-Najjar itu
juga kana kosoron, tukang penatu, tukang setrika. Ya, Wahab mengatakan dia adalah yakmalul harir. Dia pandai besi, orang yang pandai besi membuat pisau dan seterusnya. Wa kana manziluhu 'inda aqsa babi abwabil Madinah, yang rumahnya di ujung, ya, rumah jadi untung di ujung pintu di antara pintu-pintu kota. Karena zaman dulu setiap kota negara kan ada pintu gerbangnya, ya, yang di jauh, ya. Dan dia kana rajulan dza shadaqatin. Dia adalah seorang yang ahli sedekah. Yajma'u kasbahu, yang dia mengumpulkan hasil daripada pekerjanya, idza amsa fayuqassimuhu, pada waktu sore dia bagi nisfaini, menjadi dua bagian. Hasil jerih payahnya dibagi menjadi dua. Ini karena istimewa maka masuk dalam diabadikan di sini. Fayut'imu nisfan li'iyadihi. Nah, ini pelajarannya. Yang separuhnya diberikan untuk nafkah keluarganya, wa yatasaddaqu binisfihil akhar, dan yang separuh disedekahkan alal fuqara, untuk orang-orang yang fakir ini. Nah, ketika ini diterangkan dulu nih keadaan, ya, diterangkan sebelum melanjut menceritakan itu, ada deskripsi tentang keistimewaan Habib An-Najjar ini. Adalah di antara kebaikannya yang lain yang ia lakukan adalah hasil jerih payahnya, separuh untuk keluarganya, separuh disedekahkan. Nah, ketika berita sampai kepada itu, mereka, Habib An-Najjar ini kemudian datang dari ujung kota, berjalan menuju tempat di mana kedua utusan itu akan dibunuh, akan dieksekusi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dua utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajr, ikutilah kepada mereka yang sama sekali dia datang ke sini tidak minta upah. Wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ya. Maka kemudian tentang itu, wa mali yala wa mali la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Ya. Di ayat yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan, saya biar cepat. Mana tadi? Sudah sampai 22 nih. Tadi karena saya ringkas ya. Apa alasanku untuk tidak menyembah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi ketika Habib An-Najjar itu langsung mengitibarkan itu apa namanya? Terang-terangan mengatakan, terang-terangan dia menjadi orang yang beriman, terang-terangan dia menunjukkan keislamannya, terang-terangan menunjukkan ia adalah satu orang yang telah mengikuti ajaran kedua utusan Nabi SAW. Ditanyakan bahasa, apakah kamu mengikuti mereka? Menyelisih agama kita? Oh, ternyata kamu mengikutinya ya. Bahasanya mungkin itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dan mereka mengatakan demikian, sehingga dia dijawab alasannya cara bahasa mudahnya, bagaimana aku tidak mengikuti. Ya, karena dia membawa kebenaran, menunjukkan keistimewaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Habib An-Najjar berani terang-terangan, itulah masyarakat penduduk Intokiyah kemudian menangkap, memukul, ya, langsung apa? Falamma sami'al qaul kalam Habib, setelah penduduk Intokiyah mendengar apa yang disampaikan Habib, qalu ya Habib, inna li haula rusul sadduka an dini abak. Wahai Habib, atau Habib, orang-orang ini telah menjerumuskan engkau sehingga engkau tidak mengikuti ajaran nenek moyang. Kembalilah. Tapi kalau tidak mau kembali, maka kami akan siksa. Jadi betul kemudian, yang disiksa dulu adalah ini Habib An-Najjar. Kemudian dalam cerita ini ringkasnya, kemudian disalib, dibelenggu, wasyaddu,
ala unuqihi silsilatan, maka dibelenggulah di lehernya dengan belenggu besi, fasolabuhu ala babil Madinah, kemudian dipenteng di salib di atas pintu kota. Wa kanu yarmuna bil hijrah, dan Habib An-Najjar itu penduduk kota kemudian melemparinya batu, membandem bahasa orang Jawanya. Melempari bebatuan kepada Habib An-Najjar. Tapi apa yang disampaikan Habib An-Najjar? Yaqulu Allahumma di qaumi li anna, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Meskipun ya Habib An-Najjar atau Habib An-Najjar ini dilempari batu, kemudian dibelenggu dan juga dirajam, disalib, tapi tetap imannya kukuh. Bahasa di sini, walaupun dalam keadaan bagaimanapun di sini para PMI tetap sholat, tetap melaksanakan, meskipun mau tidur baru ada sholat, ya sudah, karena ini kewajibanku terhadap Allah, karena majikan yang sesungguhnya adalah Allah, itu majikan dalam cari kerja, cari duit dan seterusnya. Tapi majikan sesungguhnya berikan dari Allah. Takkan kita taat kepada majikan di dunia tidak mengikuti majikan yang sesungguhnya. Maka kemudian jalan tengahnya bekerja tapi tetap beribadah. Nah, keteguhan Habib An-Najjar sampai termaktub di dalam tafsir Yasin. Nah, kemudian ini dramatisnya dalam ayat ini, ya, inni amantu birabbikum fasma'un. Ya, ini sesungguhnya aku. Iku amantu beriman birabbikum dengan Tuhan kalian. Fasma'un. Ya. Maka dengarkanlah. Ya, qilat khulil jannah. Maka dikatakan kepada Habib An-Najjar, masuklah engkau ke dalam surga. Maksudnya apa? Karena ketika dirajam, ketika itu bisa jadi Habib ini tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Karena apa? Ya. Karena begitu pasrahnya kepada Allah walaupun dirajam. Di sini disebutkan li'anna 'adata auliya illahi ta'ala annahum yad'una linnas bil khair. Adatnya seorang kekasih al-wali, aulia di sini maksudnya para wali bukan ya wali semua itu para wali dan seterusnya. Yang dikandung maksud adalah kekasih Allah. Karena bisa jadi wali yang menjadi wali di sini adalah orang-orang yang PMI yang begitu teguh menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun dalam keadaan yang luar biasa. Bisa menjadi wali, maksudnya kekasih Allah. Dan kekasih Allah selalu mendoakan kebaikan. Malah meskipun dirajam, si Habib An-Najjar berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Iya. Meskipun ja'aluhu irban. Habib An-Najjar ini bahasa dicincang-cincang. Apa? Mutilasi. Dimutilasi. Faja'aluhu fi suqil Madinah. Dan kemudian diletakkan di pasar kota. Agar supaya mengetahui ini akibatnya kalau sampai ada orang yang keluar dari ajaran agama yang ditetapkan negara. Maka endingnya akan begini. Maka Masya Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Nah, kemudian waqabruhu bi Intokiyah, dan kuburnya Habib An-Najjar di Intokiyah kalau dalam keterangan tafsirnya. Kemudian wa adkhalahu Allah taala al-jannah, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga dan mendapatkan rizki. Ya, maka kemudian ayatnya berikutnya qala ya laita qaumi ya'lamu. Kemudian Habib berkata, seandainya kaumku mengetahui bima ghafaru li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Bahasa mudahnya, seandainya kaumku mengetahui aku diberikan ampunan oleh Allah dan kemudian aku dimuliakan, ditempatkan dengan orang-orang yang mulia, tapi ini pengandian yang tidak mungkin karena ya itulah kaitannya dengan ketika orang yang akan mati ditampakkan tempatnya di surga. La yahruju ruhul mu'min hatta yaro makanahu fil jannah. Itu ada keterangan yang lain demikian. Tidaklah ruh seorang yang beriman itu keluar kecuali ditampakkan tempat di surga. Dan ketika melihat itu mungkin seandainya orang-orang ini tahu bahwa benar ada alam gaib,
bahwa benar agama yang dianut kedua orang ini, bahwa benar aku mengikuti mereka, sehingga selama ini yang aku musyrik itu diampuni oleh Allah, dan sekarang ditempatkan tempat yang mulia. Tapi ini seandainya, maka ya laita. Jadi seandainya. Nah, Habib An-Najjar, inilah kisah Habib atau Hubeb An-Najjar, seorang dari ujung kota. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi kajian tafsir kultural. Maaf, memang sengajanya agar supaya nuansa berbeda. Besok lagi Ustadz yang lain akan menyampaikan berbeda. Dan kali ini saya mengetengahkan kajian tafsir yang tradisionalis, ya, agar supaya kita sekalian dapat mengambil satu ibrah pelajaran, agar supaya sahabat-sahabat PNW satu tetap kokoh menjaga keimanan. Pertama keimanan. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menjalankan ketaatan semampunya. Fattakullah mastata'tum. Dalam kondisi bagaimanapun jangan sampai meninggalkan. Sebisa mungkin. Ini juga menjadi peringatan bagi kita sekalian. Tapi ketika kita sabar, Masya Allah. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Bahwanya kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Nah, mungkin itu Bang Adi, mohon maaf nih. Kajian malam malah kuduran ya. Tapi karena urgensinya perumusan masalah tadi setelah melihat itu, maka saya kajian ini. Dan di penghujung akhir di minggu ini khususnya melalui Imah ini, insya Allah ini pertemuan yang terakhir di bulan ini. Insya Allah saya yakin dan saya berharap pada bulan-bulan kemudian akan dapat hadir ke sini kembali insya Allah atas izin Allah, sehingga dapat bersama-sama ngaji bareng. Tapi banyak kekurangan salah, betul, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap kayu dan semangat para PMB. Demikian mungkin Bang Adi. Wah, kayaknya kita langsung tutup doa. Iya, udah ringkas. Ya, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Pejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabi rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah dan sayangilah kami ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, keluarga kami, sahabat kami ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang Kau beri hidayah. Ya Allah, karuniakanlah kami hidup yang berkah. Karuniakanlah kami pekerjaan yang dapat kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Kukuhkanlah iman kami ya Allah. Tetapkanlah kami, istiqomahkan kami di dalam mengarungi kehidupan di Hongkong ini khususnya ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami majikan-majikan yang baik, yang memberikan kesempatan keleluasan untuk beribadah, sehingga kami dapat melakukan tugas kami di dalam cari rizki karuniamu yang halal, tetapi tetap taat dan dekat dengan Engkau dengan menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Karuniakan kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah untuk diri kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang solihin, solihat. Ya Allah, jadikanlah hidup kami istiqomah dan kembali kepadamu dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha benar, banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.